mempersiapkan saya hidup sehingga saya bisa menyelesaikan studi tanpa kompromi dengan itu semua karena anugerah Tuhan, sehingga saya punya teman-teman yang luar biasa dan orang tua yang selalu support saya. Selamat semua pemirsa yang ada di seluruh pelosok pegunungan. Hari ini Rabu 29 November 2023. Saya bersama dengan Pernis Tabuni yang punya kisah yang menarik, dan hari ini bisa ada di titik puncak. Nanti akan ada di thumbnail. Dengan persingkat waktu, kita akan dengar langsung dari sumbernya sesuai dengan topik. Jadi Pernis, saya Wisnanda yang pemilik Majapahit Channel. Hari ini saya hadir untuk punya pertanyaan, beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan agar ini jadi sebuah tips atau pesan untuk bagi penonton dan adik-adik generasi di tingkat pemuda, komunitas, bahkan kelompok-kelompok kecil bisa mengikuti semua jejak ini, karena Pernis adalah salah satunya yang bisa juang sampai ada di titik puncak Jurisio. Terima kasih waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Saya atas nama Joy Pernis Tabuni, bagaimana saya ada di puncak kegembiraan. Saya akan menceritakan pengalaman hidup maupun background saya. Memang masa lalu saya itu kisah memang sangat menyakitkan, karena setelah saya tamat SMA. Mungkin perkenalan dulu, itu siapa, dari mana, supaya orang tahu juga. Baik, saya asal dari saya, yang khusus kampungnya di distrik Moponi, Kampung Kondenang. Wow. Dan itu perkenalkan singkat. Dan waktu saya dari situ pernah ada di bangku pendidikan tahun saya tamat SMA tahun 2016. Setelah tamat, saya mau terjun ke dunia perguruan tinggi, namun banyak kendala dan masalah yang saya pernah hadapi, sehingga saat itu saya tidak lanjut kuliah. Pernah daftar kuliah, tapi setelah itu karena kekurangan dan kendala biaya, sehingga saya mundur dari beberapa semester, pulang lagi kembali ke kampung. Jadi sebelumnya saya masuk di Skipper di sekolah pertanian di Wamena, tapi balik kembali lagi ke kampung. Sampai 1 tahun saya tidak lanjut kuliah sampai 2017. Ya, rencana saya memang saya harus mulai kuliah, tapi karena finansial orang tua saya ekonominya lemah, sehingga beberapa tahun itu memang tidak ada persiapan sama sekali untuk saya harus lanjut kuliah. Dari pas saya punya TT, dia mengajak saya untuk bantu ambil barang, sehingga orang tua saya kasih uang 100.000. Dari situ sampai berapa hari kemudian orang tua saya panggil, dia ada punya nama Yosef Wenda. Itu adalah tete saya yang orang pertama yang memberi saya sponsor sampai bisa ada di sekolah perguruan tinggi. Dan dari situ 2017 itu saya orang tua ajak saya turun ke Wamena, pakai uang 100 itu saya sama-sama ikut dengan orang tua sampai turun ke Wamena tahun 2017. Orang tua dia kasih uang 1.500.000 suruh saya daftar di keperawatan atau lanjut sekolah kedokteran, tapi tidak jadi karena memang biayanya sangat lumayan, sehingga saya masuk di Amanita Iken tahun 2017 sampai saya bisa ada di sana.
Saya belajar bisnis, leadership, dan juga banyak hal yang saya pernah dapat dalam pendidikan sampai beberapa semester memang posisi saya ada di sana, menyelesaikan beban, kendala, itu semuanya sedikit-sedikit orang tua karena ekonomi lemah. Saya sendiri yang berbisnis sambil kuliah, itu memang dasar utama saya yang begitu luar biasa yang saya pernah alami. Sampai tahun 2019, pas mau naik semester 5, kejadian terjadi di Kota Wamena sehingga kami semua bubar karena waktu itu angkatan 2011 dan 18, sehingga tidak ada kuliah lagi sampai nganggur lagi 2020 sampai 2021. Dari situ baru kembali lagi lanjut kuliah, dari akhir pendidikan transfer lagi ke STKP Abdi Wacana Wamena. Dari situ saya masuk semester 5. Semester 5 baru lanjut lagi tanpa surat pindah, tapi puji Tuhan dosen-dosen di STKP Abdi Wacana Wamena mereka bisa menerima saya dengan baik, tidak ada kendala dan masalah. Di situ sampai semester 6, 7 sampai 8 sekarang bisa selesai sampai yudisium. Itu latar belakang saya. Memang kisahnya memang sangat menyakitkan, memang banyak hambatan, persoalan, tantangan yang saya hadapi karena banyak orang yang pernah menceritakan bahwa karena saya punya saudara-saudara sendiri setelah tamat SMA tidak ada yang lanjut kuliah karena biaya banyak yang mereka nganggur. Tetapi lagi step by step yang saya pernah alami, pepatah Jepang pernah bilang nanakorobi yaoki, itu yang dimaksud dengan 7 kali kegagalan 8 kali kesuksesan. Itu berlaku dalam satu hidup karena waktu saya masuk kuliah tahun 2000. Apa Toto Nanakorobi yaoki? Nanakorobi yaoki. Ya, itu pepatah Jepang. Itu yang dimaksud dengan 7 kali kegagalan 8 kali kesuksesan. Jadi waktu saya masuk kuliah ini tahun 2016, tapi kendala saya hadapi masalah terus sampai saya pikir 2022 saya akan selesai, tapi selesai di 2023. Jadi memang dalam 7 tahun itu memang saya kuliah memang ya, tapi banyak masalah hambatan yang saya hadapi, tantangan memang musuh banyak. Tapi 2023 ini itu yang dimaksud dengan 8 tahun saya pernah ada di bangku pendidikan atau di universitas atau perguruan tinggi. Jadi saya bisa selesai. Itu pun menurut saya solusi yang terbaik bagaimana cara saya bisa menyelesaikan di titik puncak kegembiraan. Jadi saya selesai memiliki gelar sekolah SPD, sarjana pendidikan di STKP Abdi Wacana Wamena. Itu adalah puncak kegembiraan saya. Baik, terima kasih. Nah, itu sampai kemarin Tidak sambil minum kopi supaya yang juga tidak usah tanggal 28 November tahun 2020 ini baru saya yudisium dengan keadaan selamat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi memang cara Tuhan itu memang sangat luar biasa. Jadi memang namanya kalau kita mau setia dalam hal-hal kecil, pasti Tuhan akan membuka jalan untuk jalan keluar, dan juga Tuhan membuang pelanggar orang pilihan datang memenuhi kita punya kebutuhan. Walaupun kita ini memiliki kekurangan, kelemahan dalam finansial seperti bagaimanapun, tapi Tuhan itu selalu menepati janjinya, terus selalu menepati pada waktunya. Jadi pesan terakhir saya itu jangan pernah menyerah, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, karena orang tua lemah atau orang tua miskin, orang tua petani, atau tidak punya orang tua, tidak punya keluarga. Tapi yang terutama itu harus mengandalkan Tuhan. Jangan sampai tidak apa yang kita pilih. Dan yang sangat utama sekali itu jangan pernah berharap sama
keluarga atau orang tua, tante atau om dan lain-lain. Jangan pernah taruh harapan, karena kita punya harapan itu bisa lalai kapan saja. Karena harapan yang kita tahan itu pasti akan tertunda. Tapi kita berharap sama orang, Tuhan membawa bukan orang yang kita harap, tapi selain dari itu. Karena yang saya pernah hadapi dalam sapu hidup seperti begitu. Saya harap sama sapu om atau sapu orang tua sendiri, tapi mereka banyak hal yang membuat saya kecewa sampai saya menangis. Itu sampai saya sakit. Dan saya sendiri yang rasa senang itu karena cara Tuhan yang begitu luar biasa. Orang walaupun orang yang saya tidak kenal, tidak tahu mereka punya asal usul dan keturunan dari mana, tapi mereka merasakan suka duka dalam sapu hidup, masalah yang saya hadapi, bagaimana mereka selalu mendampingi saya. Mereka merasakan saya punya rasa sakitnya itu mereka mengalami, bukan saya punya keluarga dan orang tua, tapi orang lain yang mereka rasakan. Itu cara Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi itu bagian dari sapu keluarga. Jadi jangan pernah berharap atau taruh harapan kepada orang. Yang terutama sekali itu harus pertama-tama mencintai Tuhan, yang kedua mencintai diri sendiri, yang ketiga mencintai sesama, siapa yang sedang mengikuti kita dan siapa yang selalu kita jalani sama-sama. Itu yang kita harus perlu mencintai mereka. Karena pengalaman hidup saya seperti itu. Jadi saya sangat apresiasi dengan teman-teman di komunitas Naskos, terus dalam persekutuan, di gereja, di organisasi kecil-kecilan, di bagian perguruan tinggi. Kami bergaul, berteman, itu bukan sia-sia, tapi di balik itu banyak solusi, pengalaman yang kami dapat, hal-hal yang positif membuat kami selalu terinspirasi, tetap berkembang, tetap maju. Jadi memang anak-anak yang bertumbuh di komunitas dan di organisasi itu tidak selalu mudah, tapi banyak masalah, tantangan dan persoalan hidup, tapi di balik itu pasti ada solusi dan jalan keluar. Itu saya sendiri yang mengalami, itu pengalaman sapu hidup. Jadi saya bisa menyelesaikan itu semua karena kemurahan anugerah Tuhan, dan juga karena orang-orang hebat yang saya selesai beban yang seberat ini. Mungkin pertanyaan sedikit, kan pernah bilang tadi sudah saya mengulang sedikit. Tadi sempat katakan bahwa saya pernah berbisnis kacang goreng. Coba langkah-langkahnya seperti apa supaya kami yang lain, terus teman-teman yang tidak nonton, tahu ternyata bisa caranya, dan itu bagaimana bisa selesaikan kacang goreng. Itu modal saya 500 per ini kacang 1 kilo harganya 40.000 dari toko ambil. Setelah itu bungkus pagi-pagi jam 4 jam 5 itu sudah mulai bangun, goreng kacang, isi di plastik. Jadi satu plastik 5.000. Itu satu hari perencanaan saya itu mau dapat harus 120, 130 sampai 150. Jadi 1 kilo itu saya dapat, terus ada yang lebih lagi. Ya setelah goreng pagi-pagi itu sudah mulai taruh di luar. Jadi modal saya itu 40.000 itu, terus pemasukan kadang ada yang masuk satu hari 80.000, ada yang 70.000, kadang-kadang ada yang masuk sampai 100.000. Itu pas jual kacang pertama kali. Itu saya bantu orang setiap kali, kadang orang punya kayu, kadang ada yang kasih 100, ada yang 200, sampai satu hari itu 300. Jadi kadang sampai itu pun karena setelah belajar di penelitian, belajar debit, kredit, saldo. Jadi saldo itu bagaimana cara harus taruh, debit itu pemasukan, kredit itu pengeluaran. Jadi sesuai dengan keterangan di situ penjelasan. Jadi penjelasan kegunaan uang ini dari mana, keluarnya begini, saldonya begini, tapi pengeluarannya sekian begini. Jadi keterangan harus jelas supaya bagaimana cara mengontrol uang. Jadi uang itu pun menghemat kehidupan saya untuk membiayai saya punya studi. Jadi memang sedikit tapi sangat memuaskan karena sendiri yang olah, terus sendiri yang menghasilkan.
Jadi saya tidak merugikan uang atau macam kendala-kendala begitu. Itu yang saya alami. Jadi memang berbisnis itu memang sangat bagus yang saya rasakan. Akan saya hidup sehingga saya bisa menyelesaikan studi tanpa kompromi dengan itu semua karena anugerah Tuhan, sehingga saya punya teman-teman yang luar biasa dan orang tua yang selalu sponsor saya, Lalu membuat saya selalu semangat, senyum terus. Jadi jangan pantang menyerah, tetapi selalu eksis dan selalu berpengharapan.